Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang jauh di sana, yang dekat di sini, semuanya mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyimak dan yang menyampaikan mudah-mudahan menjadi amal jariah, amal yang selalu limpahan rahmat, limpahan taufik, limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya yang mendukung channel ini dengan cara like, subscribe ataupun dengan menontonnya, mudah-mudahan segala bentuk niatan baik, bentuk mendukung pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pasti Allah juga akan membalas dari perbuatan-perbuatan manusia yang baik pula. Amin. Setiap langkah, setiap nafas yang kita lakukan ini di media ini mudah-mudahan akan bisa memberikan manfaat ke orang lain, bisa saling berbagi dan saling silaturahim, tentunya bermanfaat kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Yang akan kami bahas, yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini, kata-kata bijak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada sebuah kata mutiara, kata-kata bijak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita petik, yang bisa kita ingat, dan yang bisa kita pelajari. Ya Allah subhanallah, kalau kita mengingat, mengenang, meneladani langkah-langkah dan perjuangannya Rasulullah SAW, itu hal yang luar biasa, hal yang sejuk kita kenal, hal yang sejuk kita kenal, hal yang membanggakan kita dijadikan panutan-panutan, dijadikan contoh-contoh setiap hari dalam langkah perjuangan, dalam setiap langkah-langkah kita dalam kehidupan sehari. Sangat mulia, sangat menyenangkan. Subhanallah ya. Mudah-mudahan kelak kita akan semua bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu, tidak ada lain yang bisa kita jumpai yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Innama bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'istu liutammima makarimil akhlaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke bumi tidak ada lain tujuannya hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Apakah kita semua ingatkah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari rumah menuju ke masjid Makkah wal Mukarramah, Madinah, masjid apa? Dari rumah menuju Makkah, ketika dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diludahi oleh orang-orang kafir Quraisy sampai sebanyak, ada yang bilang 7 dan sampai 11 kali diludahi, berarti 11 kali Jumat. Rasulullah sedikit pun tak pernah membalas dan selalu sabar setiap saatnya, sampai orang yang meludahi itu tidak meludahi lagi. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada sahabat, kemanakah orang itu? Orang itu sudah sakit. Ketika jatuh sakit, Rasulullah SAW datang menjenguknya dan juga sekaligus membawakan sebuah nasi bungkus untuk diberikan kepada orang-orang. Luar biasa, orang-orang itu tertarik. Orang yang sakit kafir Quraisy tertarik dengan melihat dan langkah Rasulullah SAW, karena yang Rasulullah sampaikan pertama bukan agamanya yang dibawa oleh Allah, bukan Islamnya yang dibawa oleh Rasulullah, tapi akhlaknya, manfaatnya kepada orang lain, sesuai apa yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Kata-kata bijak ala Rasulullah SAW. Kata-kata bijak apa yang pertama oleh Rasulullah SAW? Satu, yang terbaik di antara kamu adalah orang-orang yang tidak menyakiti orang lain, baik dengan lisannya maupun dengan tangannya. Itulah ala Rasulullah SAW. Yang pertama, yang terbaik orang-orang yang tidak menyakiti orang lain, baik dengan cara lisannya maupun dengan tangannya. Inilah PR atau
kita harus jangan sampai pernah menyakiti orang lain dengan cara lisannya ataupun dengan cara tangannya, apalagi keluarga kita, apalagi masyarakat kita, terus istri-istri kita, anak-anak kita, jangan engkau sakiti baik dengan cara lisan maupun dengan cara tangan. Kami pun juga belajar hati, menenangkan hati, terus belajar supaya bisa mengontrol emosi. Karena kalau kita bisa bersabar, karena kalau kita bisa meneladani ala Rasulullah walaupun tidak 100%, maka kita akan menjadi orang yang beruntung. Minimal 30% atau 50% kita meniru ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam segi ini, kalau namanya hati, kalau namanya kebaikan, kalau namanya takwa, iman dan Islam, tidak pandang bulu. Artinya tidak ada ustadz, tidak ada kiai, tidak ada gus, dan tidak ada siapapun. Semua sama-sama berjuang menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mentang-mentang jenengan semua menjadi gus, menjadi pinter, menjadi kiai, apalagi hanya orang biasa yang sok tahu, sok sombong, sok punya dan sok kaya. Sedangkan kita semua di hadapan Allah itu sama-sama menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kadang pun ketika orang alim, ketika orang sukses, kadang-kadang matinya pun minta ampun, ketika rasa matinya itu sangat gampang. Itulah yang membedakan sebenarnya hidup ini adalah sama di depan Allah, beda di dunia, sama-sama menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kata-kata bijak yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah. Yang kedua, Tuhan Allah tidak melihat wujud dan harta benda Anda, tetapi Dia melihat hati dan perbuatanmu. Luar biasa. Yang dilihat oleh Allah hati, kolbun bolak-balik hati ini. Makanya kita harus hati-hati. Makanya kita harus betul-betul belajar untuk menyelesaikan hati. Segala niat, segala langkah, segala nafas, kalau bibir dan hati itu nyambung, kalau hati dengan lisan berbarengan, tidak ada hal yang tidak sukses, tidak ada hal yang tidak tercapai. Pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang setimpal. Karena saya sudah melakukannya dengan semua langkah dan semua perjuangan yang kami lakukan mulai tahun 2005, membangun madrasah, membangun komunitas, membangun siswa-siswi, itu sudah kami terapkan. Ketika diniati dengan ikhlas, bibir dan hati nyambung, semuanya akan tercapai. Walaupun tidak tercapai pun, Allah selalu memberikan jalan di hal-hal yang lain. Allah selalu memberikan jalan, petunjuk-petunjuk yang lain, yang pada akhirnya akan memberikan sebuah keajaiban. Dan keajaiban itu di luar akal dan nalar kita. Luar biasa hasilnya, semuanya akan menjadi ibadah. Itulah kalau kita semua niatnya baik, antara hati dan lisan nyambung. Nomor 3, yang terbaik di antara kalian adalah mereka yang berakhlak paling mulia. Kata Rasulullah, jenengan semua yang bisa dikatakan yang baik siapa? Orang yang paling baik itu orang yang berakhlak mulia. Ini luar biasa. Terus yang nomor 4, ketika Anda melihat seorang yang telah diberi lebih dari Anda dalam uang dan kecantikan, harta dan lain-lain, engkau bisa menyukuri apa yang Allah berikan pada hari ini. Selalu menyukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi apa yang kita merasa nikmat cukup, kita harus syukuri, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pun akan menambah kenikmatan yang telah diberikan. Tapi ketika tidak bersyukur, maka Allah akan mengazab kita dengan azab yang sangat pedih. Ya Allah Subhanallah, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Syukuri saja apa yang bisa kita syukuri. Sehat, nikmat, harta benda, sehat, keluarga, semuanya syukuri. Itulah hal yang tidak bisa kita beli, tapi wajib kita banggakan bentuk syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nomor 5, barang siapa yang tidak menyukuri yang sedikit, maka tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Jadi kata bijak Rasulullah, jadi siapapun yang tidak bisa menyukuri hal-hal yang sedikit, maka dia pun juga tidak akan bisa mensyukuri apa yang ia banyak. Kalau kita ingat bagaimana sahabatnya Rasulullah atau umatnya Rasulullah yang lalai dalam sholatnya, yaitu Alqamah. Alqamah ya betul, Alqamah itu yang menyakiti ibunya. Siapa itu? Ada yang Korun ya. Korun itu asalnya miskin menjadi kaya raya, kita kaya lupa kepada harta bendanya, maksudnya lupa pada zakatnya, hanya harta. Itulah yang menyebabkan kita itu lalai dalam hal melakukan ibadah, sedangkan kita dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap saat, setiap detik, setiap perjuangan. Ini luar biasa. Makanya patut kita banggakan, patut kita syukuri, kita dengan Allah masih diberikan nikmat sehat dohiran wa batinan. Mudah-mudahan ini terus akan menjadi hal yang bermanfaat, banyak manfaatnya, sehingga kita kelak ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala mati dengan jalan husnul khotimah dan sukses dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dari punya kami mohon maaf yang tidak terkira. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.